memperoleh keuntungan begitu. Kondisi ini membuat perusahaan biasanya melakukan pemutusan hubungan kerja ya atau PHK yang berakibat timbulnya banyak pengangguran gitu ya. Nah, sebaliknya, jika harga-harga umum yang naik tajam dan terus meningkat, maka akan memberikan dampak yang baik bagi perekonomian. Nah, ya, naiknya harga umum atau inflasi mampu menciptakan kesempatan kerja penuh dan memberikan keuntungan kepada sebagian orang. Tetapi masyarakat tetapi untuk masyarakat yang berpenghasilan di bawah rata-rata gitu ya, yang berpenghasilan rendah akan tetap menderita karena nilai uang akan terus menurun dan membuat yang miskin semakin miskin gitu, yang kaya semakin kaya begitu ya kalau kasarnya. Ya, selanjutnya Teh Kanisa, boleh di next. Selanjutnya ada fungsi dari kebijakan fiskal, yang mana materi ini akan dipaparkan oleh rekan saya Teh Nada Nafisa. Kepada Teh Nada Nafisa saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Ayu yang telah mengizinkan saya menyampaikan materi. Di sini saya akan membahas mengenai fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama, fungsi alokasi, yaitu untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat berupa dapat terpenuhi layak dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Nah, fungsi ini juga untuk menentukan secara tepat kemana dana akan dialokasikan. Fungsi ini erat berkaitan dengan perpajakan dan pengeluaran karena alokasi dana tergantung dengan pengumpulan pajak dan pemerintah dalam menggunakan dananya. Kemudian yang kedua, fungsi distribusi. Fungsi ini fungsi yang mempunyai tujuan agar pembagian pendapatan nasional dapat lebih merata untuk semua kalangan dan kehidupan. Nah, kalau fungsi alokasi ini kan berguna untuk menentukan berapa banyak dana yang akan disisihkan dan kemana tujuan. Fungsi distribusi ini berguna untuk menentukan lebih spesifik lagi bagaimana cara dana tersebut akan didistribusikan ke seluruh segmen ekonomi. Misalnya, pemerintah mengalokasikan dana 3 triliun untuk program kesehatan. Kemudian, yang ketiga, fungsi stabilisasi. Agar terpeliharanya keseimbangan ekonomi, terutama berupa kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga-harga umum yang relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Nah, fungsi ini bertujuan untuk mencapai kestabilan laju pertumbuhan ekonomi lewat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Kemudian yang keempat, fungsi pembangunan. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran dalam jangka panjang akan mempengaruhi terciptanya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, itu komponen kebijakan fiskal. Komponen dalam kebijakan fiskal terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan merupakan salah satu kebijakan yang diberlakukan dalam penentuan fiskal policy. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang terbesar, baik dari pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Penetapan kebijakan ini bertujuan menjaga pajak progresif melalui keputusan perpajakan. Nah, menaikkan tarif pajak dapat mengurangi daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa dan berimbas pada penurunan produksi dan investasi. Sebaliknya,
Jika tarif pajak diturunkan, maka masyarakat memiliki kesempatan untuk membelanjakan uangnya untuk meningkatkan inflasi. Kemudian yang kedua, kebijakan pengeluaran. Kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran modal dalam negara diatur dalam kebijakan pengeluaran. Pengeluaran modal dilakukan untuk berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, serta membayar kewajiban negara beserta bunga internal maupun eksternalnya. Nah, anggaran pemerintah itu sangat penting untuk mewujudkan pengeluaran pemerintah yang efektif dalam suatu negara. Hal ini bisa digunakan sebagai pelunasan terhadap pembiayaan defisit dalam mengisi kesenjangan antara pendapatan dan belanja. Kemudian yang selanjutnya nomor 3 dan 4 akan dilanjutkan oleh Teh Nisa. Bismillah Teh Nisa. Ya baik, sambil menunggu Teh Nisa ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya terkait fungsi kebijakan fiskal ya oleh Tenada. Yang mana fungsi-fungsi tadi ya ada 4 ya, yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi pembangunan. Nah di sini juga selanjutnya ada terkait komponen kebijakan fiskal, yang mana juga terdiri dari 4 komponen ya, yang tadi baru dijelaskan oleh Tenada ya. Baru 2 yakni kebijakan perpajakan dan kebijakan pengeluaran. Nah yang ketiga dari Teh Anissa. Apakah Teh Anissa udah bisa bergabung? Cek. Teh Anissa. Nah, ya baik. Kepada Teh Anissa saya persilahkan. Teh Anisanya keluar ya? Tidak, Teteh sebentar ya. Ini lagi mengganti. Hitam. Aduh, ribet amat ini. Ya, izin menjelaskan di Teh Putri ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Teh Ayu juga Teh Nada yang telah mempersilahkan waktunya untuk saya ya untuk menjelaskan mengenai kebijakan investasi dan disinvestasi. Nah, ini mengenai yang pertumbuhan ekonomi berada dalam keseimbangan. Maka optimalisasinya ini yaitu dengan investasi yang harus ditingkatkan. Pada beberapa tahun belakangan ini, arus modal internasional ini semakin meningkat dan memberikan dampak yang cukup besar. Nah, kemudian melalui arus modal internasional, ekonomi ini dapat diintegrasikan secara baik dengan ekonomi global. Jadi ekonomi negara ini baik karena banyaknya investasi gitu ya, optimalisasi investasi. Kemudian yang keempat ada pengelola utang atau surplus. Nah, ini apabila pendapatan yang diterima oleh pemerintah lebih besar daripada anggaran yang dihabiskan, maka negara tersebut ini mengalami surplus. Namun, jika terjadi kondisi sebaiknya, maka negara tersebut mengalami defisit atau kerugian.
Jadi pembiayaan terhadap defisitnya atau kerugiannya ini dilakukan dengan melakukan pinjaman dari pihak asing atau dengan mencetak uang begitu. Nah, kemudian ada hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan fiskal antara pemerintah pusat serta daerah ini dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur bagaimana dana ini dibagi antar tingkat pemerintah serta bagaimana sumber-sumber perdanaan daerah ditemukan untuk mendukung kegiatan sektor publik. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, dari NKRI. Nah, kemudian perkembangan kebijakan pengaturan hubungan keuangan pusat dan daerah juga diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur bagaimana di antar tingkat pemerintahnya serta bagaimana sumber-sumber perdanaan daerah ini ditemukan untuk mendukung kegiatan sektor publik gitu ya. Nah, ada ya sistem ini harus sistem harus memastikan distribusi kekuasaan yang rasional antara tingkat pemerintahan dalam hal penggalian sumber-sumber pendanaan dan kewenangannya. Jadi harus sesuai skema hukum desentralisasi. Nah, kemudian yang kedua ini adalah sistem menyediakan bagaimana yang sesuai dari keseluruhan sumber pendanaan untuk mendanai pelaksanaan dan pengembangan daerah. Yang keempat adalah sistem tersebut sedapat mungkin harus mendistribusikan belanja publik secara merata antar daerah atau paling tidak mengutamakan pemerataan pelayanan dasar tertentu. Yang keempat ada pajak dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan distribusi yang adil dari keseluruhan beban pengeluaran publik di masyarakat. Nah, oleh karena itu pada hakikatnya hubungan keuangan pusat dan daerah ini menyangkut dari distribusi sumber-sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga terpahami. Mohon maaf ya teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, alhamdulillah terima kasih kepada Teknisa ya yang tadi telah memaparkan terkait hubungan antara kebijakan fiskal daerah dengan pusatnya. Sama tadi juga melanjutkan terkait komponen kebijakan fiskal ya. Jadi tadi komponen kebijakan fiskal terdiri dari 4 komponen begitu ya. Yang pertama ada kebijakan perpajakan, kebijakan pengeluaran, kebijakan investasi dan disinvestasi, dan yang terakhir ialah pengelola uang atau surplus begitu. Nah, tadi juga dijelaskan ya oleh Tenisa terkait undang-undangnya ya, terkait dasar hukum dari kebijakan fiskal. Nah, yang mana tadi dijelaskan ya, tapi maaf slide terakhir yang hubungan ya pokoknya ya kurang lebih yang kalau tidak salah tadi undang-undang pasal 18A ayat 2. Nah, yang diambil itu ya, yang hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Nah, yang mana ini tuh merupakan jadi memang otoritas awal dari kebijakan fiskal memang diatur oleh daerah. Nah, ya kan, dari daerah tadi seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Nah, setelah itu lanjut lagi ke undang-undang berikutnya. Jadi tidak bisa lepas begitu saja dari
kebijakan fiskal ini memang diatur oleh otonom daerah. Namun dari otonom daerah dari masing-masing wilayah Indonesia itu nanti pusatnya memang dikumpulkan di suatu pusat gitu, di pusatnya begitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Apakah bisa sedikitnya ada gambaran gitu terkait kebijakan fiskal ini dari rekan-rekan, atau mau langsung saja aku masuk ke sesi diskusi ya, kepada rekan-rekan sekalian yang mungkin ingin menambahkan ya, atau ada beberapa yang kurang atau ada kekeliruan, mau membenarkan apa mau menambahkan, atau mungkin ada yang belum jelas atau masih belum paham nih apa sih artinya begitu atau gimana. Nah, boleh raise hand. Ya baik, alhamdulillah. Ini Teh Putri, sudah ada yang raise hand ya. Dari teman-teman yang lainnya juga boleh, karena masih banyak juga waktunya ya. Kepada Teh Putri Indriani dulu. Waktu dan tempat pertanyaannya boleh. Pertanyaannya boleh dipaparkan. Atau mau menambahkan juga monggo. Bismillahirrahmanirrahim, izin bertanya. Kan tadi udah dijelaskan ya kebijakan fiskal gitu. Nah, di sini Putri ingin bertanya, apakah ada jenis-jenis dari kebijakan fiskal itu sendiri? Apakah ada? Kalau ada, minta penjelasannya. Ya baik, Teh Putri ya, terkait apa tadi teh jenis-jenis ya, jenis-jenis dari kebijakan fiskal ya. Ya bagaimana tenis udah. Nah, dari rekan-rekan yang lain apakah masih ada yang masih kurang dimengerti atau mau menambahkan? Boleh raise hand, atau mungkin udah mengerti semua gitu ini teh. Oh, nah ada. Ya baik. Dari Teh Anissa, boleh ditulis dulu Teh Anissa punten. Sebentar ya. Atau bagaimana kepada rekan-rekan kelompok 7, apakah ada yang mau menanggapi terlebih dahulu terkait pertanyaan-pertanyaan Teh Putri atau Teh Anissa Dewianti? Bagaimana Teh Nada atau Teh Anissa, apakah sudah ada yang sedia untuk jawab? Bismillah Teh yuk. Iya Teh Nada silahkan. Iya Mangga, silahkan. Teh Putri. Ya boleh Teh Nada. Sebentar Teh. Dari jenis-jenis kebijakan fiskal ini ada ada dua jenis. Jadi jenis kebijakan fiskal ini terbagi menjadi dua, yakni berdasarkan teori dan jumlah penerimaan dan pengeluaran. Yang berdasarkan teori, yang pertama yaitu kebijakan fiskal fungsional. Nah, kebijakan fiskal fungsional ini adalah kebijakan dalam pertimbangan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah yang mana ditentukan dengan melihat akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, khususnya untuk meningkatkan kesempatan kerja. Kemudian, selanjutnya kebijakan fiskal disengaja atau terencana. Kebijakan fiskal disengaja ini adalah suatu kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi negara dengan cara memanipulasi anggaran belanja negara secara disengaja, baik melalui perubahan pada pajak ataupun perubahan pada pengeluaran pemerintahnya. Kemudian yang ketiga, kebijakan fiskal tidak disengaja atau insidental. Kebijakan ini yaitu suatu kebijakan
yang digunakan dalam mengendalikan kecepatan siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif, yaitu fluktuatif. Ada beberapa jenis dari fiskal yang tidak disengaja ini, yaitu berupa proposal, pajak progresif, kebijakan harga minuman, asuransi pengangguran. Kemudian kebijakan fiskal berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluarannya. Di antaranya yaitu kebijakan fiskal seimbang. Nah, kebijakan fiskal seimbang ini adalah kebijakan yang menyeimbangkan antara penerimaan dan pengeluaran. Dampak positifnya yaitu negara tidak perlu meminjam dana dari dalam atau luar negeri gitu. Kemudian dampak negatifnya adalah negara dapat terpuruk perekonomiannya apabila kondisi ekonominya sedih. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan fiskal surplus, yaitu suatu cara untuk kemudian kebijakan fiskal defisit. Nah, kebijakan ini yaitu yang berbahaya kelesuan atau depresi pertumbuhan. Selanjutnya, kebijakan fiskal yang dinamis, yaitu suatu kebijakan ekonomi yang dapat diambil sewaktu-waktu saat dibutuhkan oleh negara. Mungkin itu saja, Teh. Ya, baik. Terima kasih kepada Teh Nada yang telah memaparkan terkait jenis-jenis kebijakan fiskal. Nah, tadi ya dari penjelasan Teh Nada tadi. Mungkin dari Teh Adesao masih ada yang mau disampaikan atau cukup terkait ini? Teh Nada, Afwan, tadi Ayu dengar-dengar terkait ini ya, jenis-jenis apa namanya, jenis-jenis kebijakan fiskal. Tadi tuh yang Ayu dengar terkait pendapatan ya Teh Nah. Ya, mungkin ini. Nah, ada hubungannya dengan pendapatan dan pengeluaran begitu ya. Nah, tadi ya telah dijelaskan ya secara rinci ya Teh Nada. Sebetulnya banyak ya jenis-jenis kebijakan fiskal ini. Namun yang mau Ayu tambahkan di sini mungkin biar lebih apa ya? Biar lebih singkat begitu ya. Nah, terkait jenis-jenis kebijakan fiskal yang Ayu pahami ada dua ya. Yakni terkait tadi ekspansif ya, yakni kebijakan yang diterapkan saat negara mengalami resesi atau deflasi yang cukup serius. Nah, untuk merangsang kembali pertumbuhan ekonomi, nah kebijakan fiskal ini pemerintah akan melakukan penurunan pajak. Nah, atau membelanjakan uang dalam jumlah besar atau bisa juga keduanya begitu. Bisa dengan melakukan penurunan pajak dan membelanjakan uang dalam jumlah besar. Nah, tujuannya itu tujuan dilakukannya kebijakan tersebut itu untuk membuat para konsumen yang memegang lebih banyak uang begitu, saat masyarakat memegang uang lebih banyak, mereka akan membelanjakannya lebih banyak pula begitu, yang berguna untuk merangsang pertumbuhan ekonomi negara begitu. Nah, yang kedua itu nama tadi kan ekspansif. Nah, yang kedua itu ada kontraksional. Ini juga berhubungan dengan yang tadi Teh Nada jelaskan ya, terkait pendapatan dan pengeluaran negara begitu. Nah, di dalam jenis kontraksional ini berbanding terbalik tadi yang dijelaskan oleh Teh Nada.
dengan jenis kebijakan sebelumnya, dengan kebijakan ekspansif begitu. Kebijakan kontraksional dilakukan untuk menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau tadi kan untuk merangsang ini ya, merangsang kembali pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk yang kontraksional ini justru untuk menghambat laju pertumbuhan ekonomi yang memang jika kebijakan ini diterapkan, kebijakan kontraksional ini diterapkan itu karena laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, yang bisa menguntungkan negara, walaupun kalau dipikir-pikir ya, terkait laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi justru akan menguntungkan negara ya, namun hal tersebut ya, terkait laju pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi bagi suatu negara akan ada dampak yang negatif juga ya. Jadi tidak hanya menghasilkan keuntungan, melainkan ada juga dampak negatif yang akan ditimbulkan. Nah, dampaknya itu diantaranya ialah negara akan mengalami tingkat inflasi. Nah, kalau tadi resesi dan deflasi, kalau merangsang pertumbuhan ekonomi itu akan mengalami resesi dan deflasi. Nah, kalau yang sekarang itu kebalikannya. Nah, akan mengalami inflasi yang tinggi, justru akan mengalami inflasi yang tinggi apabila terlalu tinggi juga pertumbuhan ekonominya. Nah, ternyata bukan hanya deflasi ya yang merugikan, namun inflasi yang terlalu tinggi juga dapat memberikan dampak buruk bagi suatu negara. Nah, kebijakan kontraksional itu dilakukan salah satunya kebijakan fiskal pemerintahnya itu dengan memotong pengeluaran negara dan meningkatkan pajak. Kalau tadi menurunkan pajak, nah kalau yang kontraksional ini meningkatkan pajak. Nah, kurang lebih seperti itu, Teh Putri. Apakah sudah bisa terpahami terkait jenis-jenis ya yang secara umumnya mas sebetulnya yang mudahnya gitu ada dua, ekspansif dan kontraksional begitu. Tapi kalau nanti ingin belajar lebih lanjut yang tadi yang dijelaskan oleh Tenada begitu, bagaimana Teh Empu, apakah sudah bisa terpahami terkait jenis-jenis dari kebijakan fiskal? Atau dari teman yang lain, rekan-rekan yang lain ada yang ingin menambahkan? Enggak, silahkan. Simpulannya itu apa? Jenis-jenis kebijakan fiskal itu ada dua ya. Yang pertama itu ekspansif, yaitu lebih ke menurunkan pajak gitu. Terus yang kedua kontraksional ya, kontraksional itu artinya meningkatkan pajak. Iya, Masya Allah, betul sekali. Nah, jadi begitu ya. Iya, baik. Nah, jadi begitu ya, teman-teman, terkait jenis-jenis dari kebijakan fiskal begitu. Nah, untuk selanjutnya ya, alhamdulillah mungkin sudah terpahami ya. Kalau belum terpahami, boleh nanti kita belajar bareng-bareng lagi. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua dari Teh Anissa Dewianti ya, izin membacakan. Apakah kebijakan fiskal di Indonesia sudah sesuai dengan ekonomi Islam atau belum begitu ya? Nah, kepada Teh Nada atau Teh Anissa, ada yang mau menambahkan terlebih dahulu? Atau kalau tidak ada dari teman-teman mungkin ada yang iya, baik Teh Anissa, silahkan dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab pertanyaan dari Teh Anissa Dewi, apakah kebijakan fiskal di Indonesia sudah sesuai dengan ekonomi Islam? Menurut saya ya, ini mah pendapat iya gitu ya, karena kebijakan fiskal ini kan untuk mengatur gitu ya. Jadi bukan hanya sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi saja gitu, tapi juga untuk kemaslahatan atau kesejahteraan rakyatnya juga gitu. Jadi kan lebih kepada mekanisme pendapatan, pengeluaran, keuangan negaranya gitu, jelas gitu. Nah gitu, jadi sebenarnya kan di negara kita juga ada pendataan, pencatatan dan sebagainya gitu ya. Nah mungkin seperti itu gitu.
Jadi sudah sesuai gitu, tapi mangga dari yang lainnya barangkali ada pendapat lain. Jadi untuk Kang Arif barangkali ingin menambahkan atau menjawab ya. Iya. Teh Ayu. Iya baik, mangga dipersilahkan. Mangga, mangga. Izin menambahkan Teh. Iya, Kalau menurut saya kebijakan fiskal di Indonesia itu belum sepenuhnya dengan ekonomi Islam atau ekonomi Islam, karena seperti keseimbangan anggaran dalam pengelolaan itu seperti Baitul Mal terdapat instrumen yang harus dikembangkan lagi gitu, seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Jadi kalau menurut saya belum sepenuhnya sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam gitu deh. Harus dikembangkan lagi lebih dalam pengelolaan anggarannya seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Mungkin segitu teh. Iya baik, terima kasih kepada Kang Fahri ya yang telah menambahkannya. Jadi ada dua pendapat nih. Mungkin dari teman-teman masih ada lagi yang ingin menambahkan atau belum? Ya, baik. Menanggapi terkait kebijakan fiskal yang berada di Indonesia ya. Peraturan pemerintah yang ada di Indonesia terkait fiskal begitu. Nah, tadi ada dua pendapat ya, dari Teh Nisa juga dari Kang Fahri, yang mana mungkin berbeda ya. Berbeda pendapatnya. Tadi Teh Nisa mengatakan bahwa kebijakan fiskal di Indonesia itu sudah sesuai ya, sudah cukup sesuai. Nah, sudah cukup sesuai dengan Islam begitu, dengan kebijakan Islam. Nah, terus tadi juga kata Kang Fahri ada justru di Indonesia ini masih kurang ya dalam terkait kebijakan fiskal yang berhubungan dengan Islam begitu ya. Kebijakan fiskal yang Islam begitu. Ya begitu. Nah, yang mana ada instrumen-instrumennya tadi kata Kang Fahri, ada instrumen-instrumen yang masih harus dikembangkan lagi ya, seperti tadi yang mendengar terkait zakat, wakaf dan sedekahnya. Izin memberikan pendapat ya. Kalau dibilang gimana ya, 50-50 sih. Yang ke teknis setuju, yang ke Kang Fahri juga setuju. Nah, jadi dalam kebijakan fiskal di Indonesia ini, negara Indonesia memang lebih dalam pemerintahan memang masih menggunakan dasar hukumnya itu lebih ke undang-undang begitu, karena kan tadi juga ya di dalam PowerPoint itu yang dijelaskan itu justru undang-undangnya ya, undang-undang dari pemerintahnya. Nah, yang mana kebijakannya itu tadi terdiri dari pajak, nah yang seperti itulah dan sebagainya. Nah, sedangkan di dalam Islam sendiri ya, yang seperti yang kita ketahui bahwa di dalam Islam itu kalau sejenis pajak itu zakat ya, digantikan dengan zakat. Yang mana di Indonesia ini justru masih belum efektif gitu ya terkait zakat, wakaf, sedekah yang seperti itu. Nah, maka dari itu menurut saya memang dalam segi undang-undang memang tidak terlalu kentara menolak Islam, namun pada kenyataannya begitu ya, sebetulnya tadi kita ngomong sebetulnya
eh, pokoknya kebijakan fiskal di Indonesia memang belum sepenuhnya berbasis Islam begitu. Tapi sebagai kader-kader Islam gitu ya, kita mungkin kedepannya bisa mengembangkan instrumen-instrumen yang masih kurang ini gitu. Jadi bisa memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan fiskal di negara kita ini gitu ya, supaya lebih ya lebih lebih gitu. Ya mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat atau mungkin menyanggah, mangga dipersilakan Menanggapi ya, dari Teh Nisa. kenapa tadi dibilang Iya boleh, mangga. sudah sesuai gitu ya? Karena sebenarnya bisa tidak terlalu paham dalam materi ini gitu ya. Yang bisa pahami kebijakan fiskal ini hanya mengatur, menata gitu ya, antar apa ya, mekanisme pendapatan serta pengeluarannya gitu. Jadi Nisa beranggapan seperti itu gitu. Karena dari Islam sendiri kan sudah ada pendataan, pencatatan dan segala macamnya gitu ya. Tapi tidak berpikir ke ranah distribusinya gitu. Untuk distribusinya sendiri memang benar gitu ya. Nisa pribadi juga setuju dari pendapat Kang Arik dan Teh Ayu gitu ya. Kalau dari pendistribusian atau serta komponen-komponen yang ada dalam ekonomi Islam sendiri gitu ya, memang Indonesia ini kurang melek gitu ya, atau belum terlalu baik dalam mendistribusikan zakat infak sedekah tersebut gitu ya. Nah mungkin itu sih tanggapannya gitu ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman jika tidak sesuai gitu. Mangga nanti barangkali ada yang menambahkan atau menanggapi lagi gitu. Ya terima kasih. Ya baik, terima kasih Kak Anissa ya. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin menanggapi, ingin berpendapat terkait kebijakan fiskal ini, atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan karena waktunya kalau dilihat masih ada waktu ya, atau bagaimana ya? Ibu Nur ada. Nah, sedikit aja ya menjelaskan terkait tadi ya pertanyaan Teh Anissa ini. Apa tadi Teh? Oh, kebijakan fiskal. Yang mana kebijakan fiskal ini walaupun kita memang belum sepenuhnya menggunakan sesuai dengan, maksudnya belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam, namun tidak bisa dipungkiri ya bahwa peraturan-peraturan pemerintah itu memang ada kebijakan-kebijakan pemerintah itu ada hasilnya gitu ya, ada efeknya kepada kita gitu ya, ada dampak baik ya, ada dampak baik yang yang bisa kita rasakan begitu, sehingga kita juga tidak bisa seenaknya ini nih karena tidak sesuai dengan syariat Islam jadi kurang bagus apa gimana gitu, karena kita sendiri sebagai warga negara Indonesia ya, terkait perekonomian ini kita sendiri bisa merasakan ada gitu ya, walaupun memang ada yang merasakan ada yang enggak, ataupun ada yang kurang merasakan mungkin ya, terkait dampak baiknya gitu ya, efek keuntungan yang didapatkan dari kebijakan fiskal yang yang diberikan oleh pemerintah ya, seperti pajak begitu juga kan kita sendiri ya, untuk kepentingan umum seperti jalan tol yang seperti itu, terus perbaikan jalan ataupun apapun, memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita juga bisa merasakan manfaat dari kebijakan pemerintah tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu Teh Anissa Dewi. Apakah sudah ada bayangan gitu terkait kebijakan fiskal? Apa ini pertanyaannya begitu? Alhamdulillah sudah ada bayangan. Intinya ya pasti sih setiap orang kan merasakan kebaikannya itu beda-beda gitu ya, dan pasti setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda juga. Ya makasih Pak Ayu.
Ya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Sudah paham tampaknya terkait kebijakan fiskal. Nah, bagaimana ini? Eh, Ibunya udah ada? Belum. Kecil belum masuk? Ya mungkin nggak ada lagi. Ini tidak ada yang ingin didiskusikan lagi. Apa masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Bagaimana rekan-rekan? Jawab atau tolong jawab. Oh, masih rapat ya ibunya. Udah. Jadi bagaimana? Atau mau ditutup aja apa gimana? Kang Noval punten. Iya, tampaknya sudah mengerti semua ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Gimana? Ditutup saja begitu? Ya baik, mungkin Ayu ini dulu ya, simpulkan dulu ya terkait materi kita pada siang kali ini. Jadi seperti yang tadi telah dipaparkan ya, kebijakan fiskal itu merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan atau menurunkan anggaran negara begitu. Nah, pemerintah sendiri memiliki kewenangan untuk menentukan besaran anggaran atau pendapatan yang dikeluarkan pada program-program tertentu begitu. Nah, yang mana kebijakan ini dibuat dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dan menjaga keseimbangan ekonomi dalam negara. Nah, pembuatan kebijakan ini tidak lain didasarkan pada apa sih? Iya, apa didasar semata-mata dilaksanakan maaf didasarkan pada tadi ada ya undang-undang yang mengatur terkait kebijakan fiskal ini. Nah, selanjutnya ada sebuah teori dari pakar ekonomi, ahli ekonomi, pakar ekonomi yang bernama Keynes, yang meyakini bahwa peningkatan atau penurunan pendapatan dan pengeluaran dapat mempengaruhi perekonomian negara. Kebijakan tersebut bisa meningkatkan inflasi, aliran kas, dan mengatasi pengangguran dalam suatu negara. Nah, kebijakan fiskal juga diadakan supaya pemerintah bisa mengatasi persoalan pembangunan dalam negara. Nah, instrumen kebijakan fiskal diantaranya ialah APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, kalau di Indonesia namanya APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Nah, melalui unsur APBN tersebut, cuma pembelanjaan, pengeluaran, dan pajak yang bisa diatur pemerintah lewat kebijakan fiskal. Nah, kebijakan tersebut dilakukan untuk mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian negara ke arah yang lebih baik lagi dan lebih sejahtera begitu. Jadi pada intinya negara itu menginginkan kesejahteraan begitu ya. Semua orang juga menginginkan kesejahteraan. Nah, maka dari itu pemerintah mengupayakan kebijakan-kebijakan yang akan yang kebijakan-kebijakan yang akan bermanfaat bagi negara gitu, bagi rakyat begitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kami dari kelompok 7 terima kasih kepada teman-teman yang teman-teman yang telah mendengarkan dan memperhatikan. Juga kami dari kelompok 7 mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khair. Iya, iya.
Mungkin dikembalikan kepada Kang Novel. Apa kau terlalu tahu Masya Allah, bagaimana hati ini tanpamu? Cintamu, oh di mana aku bisa temu? Siapa teh? Alin, Masya Allah. Alin lagi karaoke. Paulin lagi konser. Kayaknya kelompok 7 udah pada keluar. Ini ada Tenada.